Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran MMQ tentang tajwid bersama Ustadz Fatman. Baik teman-teman, kita akan bahas macam-macam idgham yang kedua, yaitu ada idgham muttaqaribain. Idgham muttaqaribain ialah memasukkan suatu huruf ke dalam huruf lain di depannya yang berdekatan tempat keluar hurufnya, atau bisa disebut makharijul huruf ya. Jadi teman-teman fokus ya, ketika menemukan suatu huruf yang sukun, terus di hadapannya atau di depannya itu ada huruf yang suaranya atau tempat keluar hurufnya itu berdekatan. Nah, itu cara bacanya gimana? Cara bacanya itu adalah dimasukkan ya ke huruf di depannya. Oke. Jadi huruf yang sukun ya bertemu dengan huruf di depannya itu yang berdekatan tempat keluar hurufnya. Nah, maka yang huruf yang sukun ini dimasukkan ke huruf di hadapannya yang berdekatan tempat makharijul hurufnya. Baik, saya ambil di sini contohnya yang pertama, surat Asy-Syams ayat 10. Di sini terdapat tak sukun bertemu dengan huruf sa. Ta, sa. Itu tempat keluar hurufnya berdekatan teman-teman ya. Ta, sa. Teman-teman rasakan saja. Nanti Ustadz akan bandingkan, akan Ustadz munculkan gambar makharijul huruf agar teman-teman bisa meraba-raba ya hurufnya, bisa merasakan ya mana huruf yang berdekatan, mana yang tidak. Nah, jadi teman-teman bisa sambil latihan juga di rumah ya. Oke. Jadi kalau seperti biasa ya, kalau kita anggap kalimat samudunya dihilangkan ya, tidak ada. Nah, jadi tak sukunnya itu suara aliran nafasnya terdengar ya. Kadzabat. Nah, jadi Ustaz ulangi lagi, kadzabat. Nah, tapi kalau tak sukunnya bertemu dengan huruf sa, maka suara aliran nafasnya itu tidak disuarakan karena tak sukunnya itu dimasukkan ke huruf sa. Jadi gimana bacanya? Kadzabat samudu. Nah, bisa dibaca seperti itu ya. Ini adalah hukum bacaan idgham muttaqaribain. Baik, untuk contoh yang kedua Ustadz punya contoh yang lain ya. Di sini terjadi kesalahan ini ya, input data ya. Oke, baik, Ustadz langsung tampilkan saja contohnya yang lain yang sudah Ustadz siapkan. Baik, simak ya teman-teman. Nah, oke, lihat di sini contoh-contoh idgham muttaqaribain di dalam Al-Quran, diantaranya adalah nomor 1. Lihat teman-teman, ada surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Nah, kita lihat ayat 158. Kalimatnya fakul rabbukum. Nah, awas teman-teman ketika talaki ya, di surat An-Nisa kebetulan di ayat 158 ini ada huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro. Awas teman-teman dibacanya jangan fakul rabbukum ya, tapi fakul rabbukum. Jadi lam sukunnya itu dimasukkan ke huruf ro. Kenapa? Karena lam sukun dengan huruf ro, tempat keluar hurufnya atau tempat makharijul hurufnya itu berdekatan, la ro, sehingga lam sukun bisa dimasukkan ke huruf ro. Jadi dibacanya bukan fakul rabbukum tapi fakul rabbukum. Nah, inilah contoh idgham muttaqaribain. Oke, contoh yang kedua, surat Al-Mursalat. Nah, ayat 20. Kalimatnya alam nakhluqkum. Nah, saya ambil saja kalimat intinya ya. Nah, hati-hati teman-teman, di situ ada huruf qaf sukun ya bertemu dengan huruf kaf. Qaf, kaf, tuh, berdekatan. Jadi kalau kita anggap seperti biasa ya, kalimatnya misalkan nakhluq ya,
Jadi qaf sukun itu memang kan dibacanya memantul ya. Nakhluq tuh. Akan tetapi ketika qaf sukun bertemu dengan huruf kaf, yang mana huruf kaf itu berdekatan tempat keluar hurufnya dengan huruf qaf, maka yang tadinya qaf sukun dibaca memantul, nah suara pantulannya hilang, dimasukkan ke huruf kaf karena huruf kaf berdekatan tempat keluar hurufnya dengan huruf qaf. Jadi bukan dibaca alam nakhluqkum tapi alam nakhluqkum. Nah, itu adalah idgham mutaqoribain. Oke, baik. Sekarang Ustaz lanjutkan contoh yang ketiga. Ustaz perbesar dulu ya. Nah, contoh yang ketiga terdapat di surat Hud. Ya, maaf. Sebentar. Nah, di surat Hud ayat ke-32. Di sini kalimatnya irkab ma'ana. Nah, awas hati-hati teman-teman ya. Di situ terdapat huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Ba mim. Ba mim. Nah, huruf ba dan mim ini berdekatan tempat keluar hurufnya teman-teman. Karena sama-sama keluar di antara bibir ya, dua bibir ya, atau permukaan bibir. Ma, ba, ma, ba, ma tuh. Nah, jadi yang mana kalau huruf ba sukun itu kalau dibaca memantul ya, harus terdengar pantulannya. Tapi kalau kita oke, saya ulangi lagi, maaf. Nah, kita anggap ini hilang. Nah, berarti ba sukunnya dibaca memantul ya. Irkab tuh. Irkab. Tapi kalau ba sukun bertemu dengan huruf ma ya, huruf mim, yaitu huruf yang berdekatan dengan huruf ba ya, tempat keluar hurufnya, maka irkab itu tidak tepat. Jadi dibacanya irkam ma'ana. Tuh, ba sukunnya dimasukkan ke huruf mim. Ya, inilah idgham mutaqoribain. Oke, terus contoh yang terakhir. Nah, di sini ada surat Al-A'raf ya, ayat 176. Ya, kalimatnya yalhas zalika. Yalhas zalika. Nah, di sini terdapat huruf fa sukun bertemu dengan za ya. Fa za, fa za. Nah, huruf fa dengan za ini berdekatan tempat keluar hurufnya teman-teman. Ya. Jika zalikanya kita anggap hilang, ya. Huruf fa sukunnya itu aliran nafasnya terdengar ya suaranya. Yalhas. Tuh. Yalhas. Tapi kalau fa sukunnya bertemu dengan huruf zal, maka yang tadinya dibaca yalhas menjadi yalhadzalika. Itu bisa seperti itu karena fa sukun dengan za itu tempat keluar hurufnya berdekatan. Oke, inilah yang disebut idgham mutaqoribain. Sekarang Ustaz akan ajak teman-teman melihat gambar makharijul huruf. Nah, kita lihat teman-teman nih. Nah, Ustaz perbesar. Di sini adalah gambar tempat keluar huruf. Nah, dimulai dari paling bawah ya. Dimulai dari yang paling bawah. Nah, maaf, satu lagi. Dimulai dari yang paling bawah nih, huruf A dan H. Jadi teman-teman bisa latihan juga di rumah ya. Pokoknya tinggal dibaca saja ya. Diraba-raba ya, diperkirakan dari A, H, H, A. Tuh, kho, go, kof, kaf, jim, shin, ya, dod. Kalau dod itu ujung lidah ya, atau di pinggir lidah menempel di gigi atas ya, bagian kanan atau kiri. Nah, dod, dod, dod. Nah, seperti itu suaranya. Ya, nah di sini Ustaz akan bahas idgham mutaqoribinnya saja. Nah, tadi contohnya ada apa saja? Yang pertama tadi fa dengan apa? Ta sukun dengan sa ya, maaf.
yaitu kadzabat samudu. Nah, ta dengan sa. Nah, kita lihat teman-teman tuh. Dekat ya. Tuh. Di sini ada tak di sini, sa di sini. Tuh. Pokoknya teman-teman tinggal di raba-raba saja perkirakan ya. Nah, terus contoh yang kedua tadi apa saja? Ada kalimat fakul rob ya, fakul rob. Di sini ada tuh lam dengan ro ya, fakur rob tuh berdekatan kan. Nah, dapat keluar hurufnya. Oke, terus apa lagi? Alam nakhlukum, kof dengan kaf sudah jelas tuh berdekatan. Oh, terus apa lagi? Yalhath dzalika, sa dengan za untuk berdekatan sekali. Nah, ya. Terus apa lagi? Cukup? Nah, baik. Pokoknya teman-teman, untuk materi idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain yang akan kita bahas sebentar lagi, nah, teman-teman agar bisa memudahkan supaya memahami materi idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain, cukup menghafalkan contohnya dan melihat gambaran makharijul huruf ya. Nah, teman-teman, gimana tadi materinya? Bisa dipahami? Semoga teman-teman bisa memahami semua materi yang Ustaz sampaikan ya. Dan Ustaz ingatkan, jangan lupa untuk selalu murojaah talaki di rumah ya. Nah, setiap teman-teman talaki dan murojaah di rumah, perhatikan juga hukum bacaannya yang sudah teman-teman pelajari, sehingga teman-teman dengan sangat mudah memahami materi tajwid dan bisa mengamalkannya setiap hari. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.